Sampai kapan sektor batu bara hype? Oke. Oke, pertanyaan-pertanyaannya seolah-olah saya ini cenayang gitu ya. Oke. Oke, saya ke pertanyaan di story dulu ya. Dari yang kemarin ya sudah diupload sama tim. Dari Pak Edman.tab, mantap. Oke, prospek ABMM. ABMM. Jadi ABMM nih ada di portonya Midas juga, ada di porto saya pribadi juga. Em, dan ini perusahaan batu bara. Nah, uniknya ABMM ini tuh bagi teman-teman yang nggak tahu ya, dia tuh jadi ini disclaimer ya, dari awal kita disclaimer, kita cuma bahas aja, bukan rekomendasi, kita cuma study case. Jadi batu bara itu di ABM itu saya tahu karena dari member sebenarnya. Jadi kita di Midas Cuan membership itu ada program member jadi analis. Nah, member jadi analis itu adalah dimana si member-member ini bisa submit analisanya. Nah, nanti kita review, terus kalau misalnya kita mau terbitin jadi analisa yang proper, kita akan bayar. Jadi satu report tuh kita bayar 300.000. Dan kalau misalnya makin banyak uh, member yang submit analisis dan kita submit, itu bisa naik lagi. Terus ABMM ini kan batu bara, tapi sektornya teman-teman lihat itu multi sektor ya. Dia punya sektor itu tercatatnya adalah industri holding, dia holding gitu, holding perusahaan. Nah, jadi ABMM itu ada batu baranya, ada kontraktor batu bara, kemudian ada alat berat, kemudian ada fuel ya. Fuel itu berarti bahan bakar. Nah, tapi 80% lebih ya pendapatan dari ABMM itu datangnya dari batu bara dan juga kontraktor batu bara. Nah, bisnis model batu bara itu kan dia punya tambang ya, dapat izin tambang, kemudian dari dalam apanya di dalam tanahnya itu dia keruk. Ya, dia keruk, kemudian nah keruknya menggunakan jasa kontraktor batu bara. Nah, biasanya kalau misalnya deal-dealannya itu antara pemilik tambang dengan kontraktor batubara itu adalah ada harganya. Jadi kalau misalnya kan dikeruk itu kan hitungannya per ton ya. Jadi kayak kalau misalnya nemu sekian ton ya, harga batubaranya ikut misalnya $70 atau $80 gitu. Tapi itu menjadi bahan baku ya. Jadi harga bahan baku ya, harga bahan baku perusahaan batubara ya berarti harga kontraktor juga gitu. Nah, terus ya yang akan membuat ABMM dan juga perusahaan-perusahaan batubara lain itu prospeknya bagus ya selama harga batubara itu masih bagus. Kalau misalnya terakhir kan kita cek harga batubara itu berapa ya? Kita gold price. Sekarang harga batu bara global itu sudah $400 per ton. Ya selama harga batu bara masih tinggi, ya pendapatan dari perusahaan batu bara, kontraktor batu bara dan turunan-turunannya itu juga pasti akan masih bagus gitu. Jadi ya seperti itu untuk prospek ABMM. Terus ini ISSP kuartal 1 udah keluar tapi kayaknya masih galau dia. Siapa yang galau? ISSP yang galau. Kalau ISSP kuartal 1 sebenarnya saya pernah bikin di YouTube ya soal ISSP. ISSP itu jualan pipa baja, jadi bukan bajanya. Jadi banyak banyak yang salah kirain itu jualannya baja gitu. Yang dijual tuh sebenarnya pipa baja. Pipa baja bedanya dengan baja adalah pipa baja tuh bahan bakunya baja. Jadi ngambil, karena kalau di harga baja yang lagi tinggi sekarang, ya produsen pipa baja ngambil bajanya juga dengan harga tinggi gitu. Dan kalau misalnya Anda buka laporan keuangan ISSP, em, sempat kuartal 4 ya, itu dia punya laba turun drastis ya, secara kuartalan turun drastis. Kenapa? Sebenarnya bukan karena harga baja tinggi, harga baja kan naik ya, dan dia punya gross margin juga turun. Tapi yang membuat kerugiannya cukup dalam itu karena ongkos angkutnya, sebenarnya ongkos angkut, shipping costnya yang naik. Jadi kalau misalnya ISSP ini kan ada yang impor, sorry bukan impor, ekspor ya, dia ekspor dan juga dia untuk domestik. Dan yang ekspor itu kena biaya shipping cost ya, kena biaya kirim gitu. Dan itu karena harga kontainer lagi tinggi ya, harga kontainer lagi tinggi ya, ISSP ya kena costnya. Jadi seperti itu. Terus prospek UMUU ini perusahaan unggas sebenarnya,
kita pernah bedah juga ya. Kayak di beberapa post terakhir WMUU kita sempat bedah. Cuma kalau misalnya dalam urusan poultry, saya tetap lebih confident antara Cepin atau Japfa sih, karena dua itu udah sekian lama dan juga sudah ngelewatin berbagai macam problem gitu. WMU ini kan baru IPO juga, jadi saya belum bisa terlalu banyak komentar. Ya paling ya itu. eh Mana lagi nih? Oke. Oke, ini ada Taufik underscore yang awalnya fundamental dan udah grow, terus iseng nyobain technical dan ancur-ancuran, ada solusinya. Well, sebenarnya saya cukup ini ya, bertanya-tanya kalau misal pakai fundamental udah grow nggak, kenapa Pak Taufik ini masih nyoba yang lain gitu kan, udah bagus gitu. Nah, solusinya adalah ya balik lagi, simple ya, balik balik lagi. Dan mungkin ada orang yang bisa di technical, ada orang yang bisa di fundamental, ya nggak ada masalah gitu. Kalau kita pribadi di saham ya, kita percaya di balik saham itu ada bisnis beneran yang kerja. Ya kita liatin fundamentalnya, jadi kita nggak terlalu peduli soal technicalnya. Jadi kalau bisa bagi temen ini, sekalian menjawab teman-teman ya yang lain yang nanya technicalnya gimana, ini entry-nya kapan segala macam, we don't really care about that. Kita nggak terlalu pusingin soal itu. Dan kita nggak terlalu ke technical ya. Kalau di saham mungkin kamu bisa tanya yang lain aja. Kelangsungan saham PRDA dan MAPA ya. PRDA, nah beda, PRDA ini kan bisnis klinik diagnostik ya, lab diagnosa. Nah bedanya lab diagnosa dengan rumah sakit ya, lab diagnosa ini marketnya, kalau misalnya rumah sakit itu ya hanya biasanya orang yang sakit baru ke rumah sakit gitu. Kalau lab diagnosa ya baik orang sakit maupun orang sehat juga pakai. Dan apa yang membuat PRD atau Prodi ini punya moat? Menurut kita ada moatnya. Moat itu berarti competitive advantage yang langgeng ya, yang tahan lama gitu. Karena dia punya skillnya gede banget. Dia setahun itu 14 juta testing. Nggak ada company lain diagnosa yang setinggi itu. Nah, karena skillnya setinggi itu, dalam beberapa testing, Prodia itu yang advanced testing, kalau misalnya teman-teman baca public expose-nya, manajemennya ada bilang bahwa mereka dalam beberapa diagnosa itu bahkan nggak usah membeli alat gitu. Mereka cuma beli bahan baku untuk kimia, untuk testingnya gitu. Jadi nggak beli alat. Jadi dari vendornya tuh langsung kasih ya, dititipin. Yang penting ngambil bahan bakunya tetap dari vendor tersebut gitu. Dan kok teman-teman bayangkan, kalau company lain mau bikin tes yang sama, dia harus beli alat dan itu mahal. Dan kalau misalnya dia nggak mau beli alat, ya dia nggak bisa dapat pinjaman alat itu. Akhirnya dia ngapain? Dia kirim ke Prodia. Dan soalnya teman-teman kalau lihat lab-lab lain dan juga rumah sakit lain, itu kirim testingnya tuh ke Prodia. Kalau teman-teman pernah ke rumah sakit atau teman-teman pernah check up ke rumah sakit ya, Anda nggak langsung ke Prodia misalnya, ke rumah sakit Anda check up, terus dalam beberapa case ya Anda di refer ke Prodia. Nah itu salah satu mode yang dimiliki oleh Prodia. Jadi dia nggak usah nambah banyak outlet sekarang. Jadi karena banyak satu skillnya dia gede ya, dia bisa dapat alat secara gratis. Dan juga ya dari pihak ketiga itu selalu refer ke dia. Dan sekarang asuransi juga segala macam kan sudah. Halodoc juga demikian. Itu di Prodia ya. Kemudian kalau MAPA, nah MAPA itu kalau ada di kita juga, MAP aktif. Kalau ditanya retail yang dominan banget, kalau misalnya teman-teman pelajari soal MAPA, retail sportswear yang dominan retail ya, itu MAPA. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah baca public expose-nya, 65% market share itu dipegang MAPA. Jadi ini perusahaan bukan perusahaan sembarangan, ini perusahaan sudah lama, meskipun dia baru IPO di tahun 2018 ya, 18 atau 17, tapi ini bukan perusahaan sembarangan. Induknya kan MAP, Mitra Adi Perkasa ya, MAPI. Nah, MAPA ini ke-hit waktu pandemi ya, retail semua ke-hit waktu pandemi. MAPA dari 8.000
turun jadi 1.400, jadi turun tuh hampir 80%, ya 70-80%. Nah, tapi kita lihat yang dia jual itu adalah activewear. Activewear itu berarti baju olahraga, pokoknya peralatan olahraga lah, celana ya, kemudian sepatu dan sebagainya. Yang dimana kita lihat juga, kok kita lihat sekeliling aware gitu ya, kayak orang tuh makin sering olahraga aja, sepedaan segala macam gitu, lari. Kalau misalnya teman-teman lihat instastory, kayaknya setiap minggu ada aja teman kita yang lari keliling GBK gitu. Ada aja. Saya malas banget sebenarnya sampai ke GBK, saya tinggal di daerah Serpong gitu. Tapi ya selalu ada aja teman kita yang ngelakuin itu, dan kelihatannya ya apa, lifestyle untuk olahraga itu akan stick ya setelah pandemi. Dan kalau misalnya teman-teman survei, datang aja ke mall gitu. Karena saya suka retail, karena retail itu paling gampang untuk kita lihat, karena familiar gitu dengan kita. Jadi kayak kita ke mall gitu misalnya, kita bisa sambil nge-mall ya, sambil jalan-jalan, liatin aja store-nya gitu, duduk duduk depan store-nya, kita liatin aja, nggak usah, atau mau masuk ke dalam kita coba-cobain, kita liatin aja store-nya rame nggak. Kalau misalnya, jadi waktu ini satu cerita ya. Jadi waktu MAPA diturun sampai 1.400, kita masuk mulai di 1.600. Kita lihat di store-nya ini, waktu itu sempat tutup kan, mall-mall kan tutup. Bahkan kayak, kalau teman-teman ingat, toko-toko yang non esensial, yang bukan makanan, itu harus tutup ya, harus tutup. Dan yang MAPA harus tutup, mau nggak mau harus tutup gitu. Dan kita lihatnya, ini kayak mall tuh udah kayak kota mati gitu, udah serem banget gitu kan. Nah, tapi ketika sudah mulai mereda, ya kita bisa liatin ke store kita, ternyata tetap rame gitu. Meskipun sempat ditutup, ternyata pada akhirnya tetap rame. Dan juga yang bikin saya menarik, misalnya teman-teman bedah ya portofolionya si MAPA, dia tuh punya Sport Station, dia punya Planet Sports. Jadi kayak sebenarnya Sport Station itu, kalau misalnya teman-teman jeli ya dengan produk-produk yang ada di Sport Station, sebenarnya kan brandnya nggak jauh-jauh beda ya, Adidas, Nike juga ya, New Balance juga, Skechers kayak nggak ya, New Balance juga, Puma juga, segala macam gitu. Dan barang-barang itu sebelumnya sudah ada di Planet Sports yang lebih mahal gitu. Dan ketika di Planet Sports, kalau misalnya ada excess inventory, dilemparkan ke Sport Station. Sport Station itu kan lebih banyak diskonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli peralatan olahraga, mau beli baju apparel sports, itu saya sih ke Sport Station nyari yang diskon gitu. Nah, jadi karena adanya yang dari satu inventory yang sama bisa dibedah jadi dua cara jual, yang menurut kita tuh itu menarik sih yang dilakukan. Dan juga retail tuh sebenarnya Indonesia selama mau covid nggak covid, mau apa, tetap belanja gitu, rame banget yang belanja. Jadi ya kita ngeliat ke mall, kita liatin tetap rame ya, kita akhirnya kita berani beli di 1.600. Sekarang berapa ya? Oke, sudah 3.000 ya, sudah 3.000-an. Jadi ya kelangsungannya ke depan mudah-mudahan ya harusnya bagus. MAPA kuartal 1 kemarin baru terbit tuh di tanggal 20 ya, baru terbit laporan keuangannya. Saya ekspektasinya kuartal 1 2022 karena adanya Omicron mungkin turunnya jauh ya, labanya bisa turun jauh. Ternyata nggak sejauh yang saya pikir gitu. Ternyata turunnya nggak terlalu banyak. Jadi ya apalagi kuartal 1 kan udah lewat ya, Omicron kayaknya nggak terlalu gimana-gimana. Kemudian masuk ke sini udah kayak kasus covid udah nggak terlalu hype lagi, nggak terlalu heboh lagi. Malah sekarang banyakannya monkeypox sama hepatitis gitu. Jadi saya pikir ya retail tuh harusnya akan bangkit karena mall-mall sudah pada buka dan rame. Kok misalnya teman-teman ke toko-toko retail tuh ramenya luar biasa. Oke, ini banyak juga ini baru. Cara menghitung atau melihat future value emiten. Saya nggak bisa lihat future value. Saya nggak bisa lihat masa depan apa ya, kayak gitu ya. Karena saya nggak bisa ngeramal. Jadi banyak orang kira itu jadi investor saham itu tugasnya ngeramal. Jadi kayak soalnya banyak pertanyaan yang masuk tuh kayak, bisa naik sampai berapa nih saham A gitu. Jual di mana segala macam. Kita nggak bisa ramal ya, kita cuma lihat apakah opportunity yang ditawarkan itu menarik nggak bagi kita, dan juga return
Berarti yield ya, yield dari dia punya laba dibandingkan dengan dia punya harga. Misal teman-teman beli barang yang harganya 100. Oke, barang 100 itu bisa ngasilin kita laba 10, berarti kita yieldnya 10%. Terus kita bandingkan, kita mau invest ke mana lagi yang bisa dapat yield 10%. Ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, ya berarti sangat-sangat menarik gitu. Kalau misalnya di kondisi sekarang, di tengah misal suku bunga naik, yield obligasi naik jadi 6,7 ya kalau saya nggak salah. Nah, dengan 6,7 ada nggak uh, instrumen investasi lain yang bisa menghasilkan yield yang jauh di atas itu? Kalau misalnya ada, ya berarti ya itu lebih menarik. Jadi saya sih lihatnya lebih kayak gitu. Jadi nggak menghitung future value, bukan meramal ya, tapi membandingkan apakah opportunity yang kita dapat sekarang itu lebih menarik dibanding opportunity yang lain. Jadi mindsetnya seperti itu. Oke, dampak Patimban terhadap IPCC. IPCC itu bagi teman-teman nggak tahu, dia tuh adalah pengelola jasa terminal kendaraan. Jadi kalau misalnya kayak Astra mau kirim mobil ya, Indonesia kan negaranya kepulauan tuh. Nah, pabrik mobil tuh ada di Cikarang ya. Jadi Astra tuh ada di Cikarang, Hyundai juga di Cikarang. Banyak lah perusahaan mobil tuh di Cikarang. Nah, kalau misalnya mau kirim mobil dari pabrik ya, dari Jawa nih, mau ke Sumatera, mau ke Kalimantan, mau ke Sulawesi, nggak bisa pakai apa ya, pakai kapal. Nah, untuk pakai kapal itu butuh namanya jasa terminal. Jadi kayak mobilnya dikumpulin dulu satu tempat, terus baru diatur nih loadingnya segala macam. Nah, itu tugasnya IPCC. Itu yang ngerjain IPCC. Nah, IPCC ini dulu ya kayaknya nggak ada pesaingnya. Terus muncul Patimban ya, pelabuhan Patimban. Jadi Patimban tuh ada di Jawa Barat. Kalau IPCC itu pelabuhannya ada di Priok ya, Tanjung Priok. Nah, terus karena ada yang Patimban, dulu IPCC ini lebih banyak sebenarnya melayani ekspor ya, mobil-mobil di Indonesia diekspor ke Filipina, ke Vietnam, ke Thailand dan sebagainya. Itu IPCC yang ngurusin. Dan juga sekarang karena adanya Patimban, ekspor yang ke Australia itu lewatnya ke Patimban gitu. Jadi kok bisa terakhir teman-teman lihat Patimban itu grand opening ya, kirim ekspor pertama mobil ke Australia itu lewat Patimban, jadi bukan lewat IPCC. Nah, efeknya apa? Efeknya pasti kebagi ya, pasti kebagi. Nah, cuma saya lihat itu nggak terlalu menjadi problem karena IPCC ini kan induknya tuh Pelindo ya, induknya ada Pelindo, dan Pelindo ini setelah merger IPCC ada dapat beberapa pelabuhan-pelabuhan yang baru ya, terminal-terminal yang baru, kayak misalnya ada di Belawan, kemudian nanti ada di beberapa tempat, cuma saya lupa namanya apa aja, takutnya salah gitu. Jadi dengan adanya itu ya itu bisa mengkompensasi penurunan kalau misalnya yang sudah dialihkan ke Patimban. Jadi menurut saya sih nggak akan berubah sedemikian rupa juga gitu. Jadi seperti itu. Oke, saya pilih-pilih lagi ya, ntar kepanjangan. Oh, nah kalau di airline fundamental ada cut loss, dan cut loss kalau sendiri kondisi apa? Sebenarnya kalau di saya sebisa mungkin, sehati-hati mungkin memilih perusahaan sebelum kita invest gitu. Nah, kenapa? Karena saya pengen simpen dia panjang ya, dalam waktu yang agak panjang. Makanya saya harus hati-hati. Dan cut lossnya gimana? Cut lossnya itu kalau misalnya kita sebelum kita beli, kita tuh kan di kepala tuh kan sudah ada beberapa checklist gitu kan. Misalnya karena dia kondisinya bagus ya, manajemennya oke segala macam gitu. Nah, kalau misalnya checklist itu sudah nggak sesuai lagi ya, barulah kita akan keluar. Jadi saya cerita, saya pernah ada beli satu emiten, itu kalau nggak salah 3 bulan ya. Setelah saya beli 3 bulan itu saya langsung jual. Karena padahal ya loss dikit, tapi kenapa saya jual? Ini perusahaannya bagus ya, dia ngasilin ROE tinggi, cashnya gede, brandnya oke, produknya juga bagus. Ya di market dia nomor 2 ya, nomor satunya nggak listed soalnya, dia di market dia nomor 2 market share-nya, dan harganya juga nggak mahal pada saat itu. Ya udah saya beli. Terus setelah kita beli, dia tuh di bulan Desember tuh kan habis diakuisisi ya sama berpindah lah, ownership berpindah dari foundernya dia jual ke satu perusahaan F&B yang cukup gede gitu. Nah, setelah pindah owner itu fine gak ada masalah ya, habis itu baru kan saya beli kan.
Nah di bulan Agustus, kok saya nggak salah, di bulan Agustus ternyata ada satu transaksi yang membuat saya tuh akhirnya saya jual. Karena dia bukan ngambil ya, minjem. Jadi induk usahanya minjem duit dari anak usaha, sekitar 30% duit anak usaha diambil, dipinjam ya, dengan bunga yang rendah sekali menurut saya pribadi. Padahal cashnya itu bisa digunakan buat dia ekspansi, buat dia apa namanya, tambah tambah barang lagi segala macam. Tapi ya ternyata digituin ya, akhirnya saya keluar, meskipun pada akhirnya ya sahamnya juga nggak turun-turun banget gitu. Tapi ya saya pribadi, saya kalau misalnya udah kayak gitu saya nggak terlalu suka, jadi saya keluar. Oke, jadi ada di baliknya ada story yang teman-teman bisa ikuti. Jadi fundamental itu yang dilihat tuh itu. Jadi bukan ketika dia jebol support atau apa segala macam, itu enggak ya. Jadi kita prinsipnya beli saham bagus di harga bagus dan keep selama dia masih bagus. Oke, jadi nggak peduli mau harganya kena support kayak kena resisten, kayak udah diemin aja selama dia masih bagus. Selain saham sama kripto, apalagi yang saya nggak bilang kripto bagus ya, by the way ya. Nggak pernah nih kita bilang bagus. Mungkin you salah account kali. Oke, ini ada satu yang menarik. Misal ada emiten yang grow, udah untung terus dalam 10 tahun. Capital gain juga naik, tapi nggak pernah bagi dividen, jual atau biarin. Eh, Tergantung ya, sangat-sangat tergantung. Kalau misalnya teman-teman tahu Berkshire Hathaway, itu dari tahun 60-an sampai sekarang nggak pernah setahun pun bagi dividen. Jadi udah 60 tahun tidak pernah bagi dividen. Nah, seringkali orang merasa bahwa kalau perusahaan nggak bagi dividen itu kayak jelek banget gitu, dosa banget kalau misalnya nggak bagi dividen. Saya sih punya pandangan yang berbeda, karena saya pribadi melihat dividen itu nggak harus, ya nggak harus, selama emiten dan manajemen itu bisa mengembangkan modal yang ditahan. Jadi kan dari perusahaan menghasilkan untung 100 misalnya, 100 ini itu bisa digunakan untuk bagi dividen, ya, bisa digunakan buat ekspansi, bisa digunakan buat bayar hutang, bisa digunakan buat akuisisi misalnya, macam-macam gitu. Nah, atau buyback ya, dia buyback sahamnya sendiri. Nah, kalau misalnya perusahaan itu punya plan untuk ekspansi, ya udah ekspansi aja. Misalnya dari 100 dia ekspansi semua, 100 dia pakai buat ekspansi, fine. Nah, lalu kita tinggal ikuti berapa sih return dari modal yang ditanam itu. Ini disebut dengan $1 value test. Ini tes yang dilakukan oleh Warren Buffett. Jadi setiap $1 atau $1 yang ditahan, ya, laba bersih 100. Misalnya contoh $1 deh, laba bersih $1. Nah, setiap $1 yang ditahan, dia bisa ngasilin return berapa? Kalau misalnya dia bisa, dengan dia menahan $1, dia bisa ningkatin value-nya jadi 1,2, 1,3. Yang lebih baik dia tahan aja, dia keep terus. Jadi dia bisa compounding, sehingga investor itu mendapatkan keuntungan itu bukan dari dividen, tapi dari peningkatan value perusahaan. Nah, ketika perusahaan bisa meningkat value-nya, ya kita ketika mau menerima keuntungan, ya kita bisa jual saham kita. Nah, jadi ini perbedaan. Misalnya teman-teman dapat 10 juta capital gain dengan 10 juta dividen, itu dua hal yang berbeda. 10 juta capital gain pajaknya kecil, 0,1%. Oke. Kalau 10 juta dividen you ambil, you kena pajak 10%. Kalau ini sebelum Covid ya, sebelum Covid you ambil dividen 10 juta, sama-sama 10 juta nih. Capital gain 10 juta, pajak 0,1%. Tapi kalau dividen 10 juta, pajak 10%. Nah, sekarang kena Covid kan ada kebijakan baru ya, dimana kalau 10 juta nih you invest, you dapat free, pajaknya you free gitu. Nah, jadi perbedaannya di situ. Jadi Warren Buffett argumennya gini kalau soal dividen. Selama ya company-nya bisa growing dan juga bisa meningkatkan shareholder value dari penahanan laba, silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang sudah labanya ditahan, company nggak growing, nggak bagi dividen, ya something wrong dengan company itu gitu. Jadi kalau misalnya labanya ditahan dan company bisa growing, dia punya perusahaan, ya itu bagus ya itu bagus, silahkan ditahan. Ya sebagai shareholder juga happy gitu. Oke. BSSR. Oke, ini saya terakhir deh yang dari Instagram deh. Dari
pas stories kemarin. Nanti saya ke sini ke teman-teman di sini. BSSR sebenarnya kalau batu bara overall itu lebih kurang general, secara general akan sama-sama aja ya. Sama batu bara masih bagus ya, dia pasti punya laba dan penjualan itu juga pasti akan bagus. Nah cuma mungkin teman-teman rada galau gitu liatin BSSR turun dalam beberapa hari terakhir gitu turun gitu. Ya menurut saya ya wajar-wajar aja selama makanya saya pikir kita tuh nggak bisa fokus sama harga doang. Kalau misalnya you fokus sama harga doang, you pasti galau. Tiap hari itu market kan buka ya. Tiap hari market buka, setiap hari ada transaksi, harga naik turun ya pasti kita galau liatin harga. Cuma fokus kita liatin ke kinerja usahanya. Nah, kinerja usaha yang mempengaruhi perusahaan batu bara apa? Ya harga batu baranya, harga jual batu baranya, kondisi bisnis segala macam. Nah, kondisi bisnis kan nggak berubah dalam setiap hari kan. Nah, kalau misalnya kondisi bisnis nggak berubah tiap hari, kita jangan liatin harga tiap hari. Karena kalau misalnya kita liatin harga tiap hari, pusing kita. Jadi ini ada namanya Mr. Market. Mr. Market itu adalah orang yang manic depresif. Manic depresif itu dia punya dua kepribadian. Dia bisa happy banget ya. Dia bisa terus tiba-tiba mendadak jadi sedih banget ya. Kayak misalnya minggu lalu dia happy banget ya. Kemudian hari ini dia sudah depresi gitu. Nah, pas sasaran kayak gitu. Nah, kita sebagai investor jangan gila ya, jangan ngikutin Mr. Market, jangan gila gitu. Kalau misalnya kita ngikutin Mr. Market ya kita gila sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya saya pribadi sih mikirnya untuk batu bara secara general harusnya sama lah, tiap emiten harusnya akan lebih kurang mirip. Ya, selama batu baranya masih bagus ya dia punya kinerja bisnis juga pasti akan bagus. Ketika kinerja bisnis bagus, harga juga akan bagus, itu pasti akan ngikut. Oke. Ya seperti itu. Oke, saya ke Q&A yang di sini. Nah, kayak gini nih, Indonesian Supermoto Official. Nasi besok gimana bang, naik apa turun? I don't care, I don't really care. Besok naik turun bodo amat, terserah. Tanya soal pulp and paper khususnya Taikim di valuasi sekarang. Kayaknya masih cukup murah ya. Cuma kayaknya ada yang lebih murah. Antam. Nah sebenarnya saya kurang suka bahas yang sudah rame gitu kan. Kalau rame gitu, kenapa? Karena Warren Buffett kan bilang gini, you cannot apa ya dia bilangnya, pokoknya intinya adalah you cannot do something popular and make a lot of money gitu. Jadi kayak you cannot invest in something popular and make a lot of money. Nah itu, jadi Anda nggak bisa berinvestasi pada satu hal yang sudah populer terus berharap menghasilkan return yang tinggi. Make sense juga sih kalau misalnya kita pikir-pikir ya. Jadi kayak kita kok misalnya mau untung di atas rata-rata nih, di atas rata-rata pada umumnya ya kita jangan ngikutin rata-rata ini ngapain gitu. Iya nggak sih? Misalnya rata-rata orang liatin batu bara nih, misalnya rata-rata orang liatin batu bara. Kalau kita baru mau masuk batu bara ya kita gak akan untung gede. Ya kita harus cari something yang mungkin belum terlalu banyak orang lihat gitu. Jadi kayak misalnya retail gitu, misalnya retail kita di tengah kondisi yang buruk ya kita banyak orang keluar dari retail, kita cari retail mana yang masih kuat nih, ya kita masuk di situ dan ternyata hasilnya juga bagus kan. Kemudian ya kayak YPCC juga something yang banyak orang nggak lihat gitu. Mungkin karena dia punya ini size-nya kecil. Saya beli IPC pertama di 300, kemudian setahun kemudian nggak nyampe setahun jadi 900, dia turun lagi. Ya ketika dia turun lagi saya pikir masih murah, masih bagus, itu saya beli aja lagi. Sekarang kan masih 600. Di posisi saya masih beggar sebenarnya. Jadi you cannot make money on something yang popular banget gitu. Jadi ya cari yang lain yang belum terlalu populer. Nah, jadi menurut saya sih seperti itu. Oke, JJ Dilaga, Wood mesop mulu tapi buyback cash tipis, day sales outstanding lama. Ini gimana view-nya ekspor? Oke. Mungkin saya belum pelajari Wood ya, saya nggak pelajari Wood. Karena
nggak nggak terlalu ini. Nah mungkin saya jelasnya mesop sama buyback. Nah kenapa ada perusahaan yang mesop kemudian dia buyback? Mesop itu bagi teman-teman nggak tahu tuh itu employee share ownership. Jadi kayak program untuk kepemilikan saham kepada employee, kepada pekerjanya gitu, karyawan. Nah jadi misalnya nih perusahaan punya 1 juta lembar, jadi dia punya 1 juta lembar. Dia mau bagi ke employee itu misalnya let's say 20.000 ya, 20.000 lembar saham. Nah 20.000 itu kan nggak bisa out of thin air tiba-tiba apa ya, bisa sih kayak ya company nerbitin saham baru dan akibatnya ya pemegang saham yang sudah lama ya terdilusi gitu. Nah gimana caranya supaya tidak terdilusi ya, supaya tidak terdilusi, triknya adalah misal nerbitin 20.000 mesop, terus dia buyback lah di pasar dia buyback 20.000 lembar saham. Ya jadi dia buyback 20.000 ya, kemudian mesok 20.000 jadinya impas ya, saham beredarnya jadi turun. Nah itu dengan catatan yang di buyback itu dihapus ya, dihapus nih shares outstandingnya, jadinya dikasih ke karyawan tuh 20.000 ya, dia buyback 20.000 jadinya impas. Nah cuma yang bagus itu adalah kalau misalnya company ngelakuin program itu pada saat harganya murah. Nah masalahnya Wood ini saya nggak tahu apakah harganya lagi murah atau tidak. Nah jadi mungkin ini pertanyaan yang harus dijawab sama yang ngikutin saham Wood. Pak Bayu Suruh Prastio, saya siang tadi baru join members, mantap, cakep. Bisa review emiten SMA sudah pernah kita review ya, silakan cek deh di member area atau di YouTube juga kita sudah pernah review SMA. Saya cek di YouTube ya, di YouTube itu kalau yang di YouTube tuh ya yang kita upload ya, Bapak bisa nonton di situ. Bisnis media sebenarnya pada akhirnya cuma di Indonesia ada 2 yang gede ya, MNC sama SMA, 2 yang gede. Terus Pak Bayu juga ada tanya soal Mark. Mark juga sudah ada, kita udah bahas lama Pak Mark di membership. Bentar ya, tuh kapan? Mark ini salah satu yang cukup, dia bulan Agustus tahun lalu kita udah bahas Mark, udah hampir setahun. Bapak bisa nonton lah, bisa baca lagi analisanya, ada di member area. Good company kok itu. Asalnya deket sama hometown saya tuh di Sumatera Utara. Oke, saya lihat beberapa, pertanyaan banyak juga. Pak Dena nih dia mau tanya, untuk memulai trading apa dulu yang dipelajari? Saya tidak trading di pasar saham. Jadi kita kalau di saham saya nggak trading ya. Jadi nggak, kalau misalnya invest ya satu ya pelajari company-nya, belajar soal akuntansi sedikit, ngerti cara baca laporan keuangan. Jadi membership itu sudah kita jelasin semua sih. Tinggal you ikuti aja stepnya. Harusnya sampai ada beberapa study case yang kita bawa ya, harusnya you akan ngerti ya, pelan-pelan sambil liatin study case, karena sambil itu baru bisa paham. Jadi lebih seperti itu. Saham luar negeri ada yang pakai rekening bank? Ada, di GoTrade kan ada ya, pakai BCA juga kan di GoTrade. Pak Rio, BSSR kok Q1 jomplang banget dari Q4. Saya sudah coba riset kok menurut Koflex. Benar. Saya belum riset Q1-nya karena saya nggak pegang BSSR, jadi saya nggak. BSSR tuh seingat saya dia cadangan batu baranya sedikit banget ya, produksinya lumayan tapi cadangannya sedikit. Jadi umur tambangnya tinggal sedikit gitu. Jadi seingat saya itu yang berkesan ketika saya pelajari BSSR. Kalau ABMM, nah ABMM itu berkesan karena menurut saya kayak ini harusnya company nggak segini nih value-nya, karena dia produksinya lebih kurang kayak ITMG 13 juta ton per tahun, dia punya cadangan 200 juta, jadi masih lumayan banyak. Jadi kalau BSSR saya nggak. Sampai kapan saya baru para hype, seperti yang saya bilang saya bukan cenayang, saya tidak tahu.
Cuma yang mungkin saya bisa lakukan ya untuk ngejagain itu adalah saya akan lihatin inventory ya, inventory perusahaan, emiten-emiten batu bara, saya lihatin inventorinya. Kalau inventory sudah mulai numpuk ya, salesnya sudah mulai mandek ya, itu biasanya harga batu bara tuh nggak lama kemudian akan turun. Jadi itu yang saya akan ikuti ya. Jadi itu salah satu cara triknya. Kalau bisa teman-teman lihat PTBA tahun 2018, teman-teman akan lihat juga penumpukan inventory, harga batu bara turun, ya itu menjadi peak dari batu bara. Di beberapa emiten juga lebih kurang kayak gitu. Itu triknya. Oke. Pak Alex Domniki, kenapa MTech net profitnya 120%? Karena ada pendapatan lain-lain. Oke, jadi bisa jadi ada pendapatan lain-lain sehingga net profitnya meningkat lebih besar daripada punya penjualan. Oke. Saya ini by the way lagi nge-scroll pertanyaan teman-teman ya. Kabar resesi Amerika, potensi perbankan gimana? Nah, sejujurnya saya tidak terlalu gimana-gimana soal makro. Banyak yang jauh lebih hebat lah soal makro. Dan kalau misalnya teman-teman ikut nih, yang waktu apa Alobank launching kan, saya sama managing directornya Bank Mega ya, Pak Martin, dia lebih ngerti nih soal makro dan beliau menyampaikan soal ya potensi yang kayak gitu-gitu, soal makro dan sebagainya. Dan menurut saya ya kita dengerin beliau karena beliau sudah dari 98 juga menghadapi beberapa resesi dan sebagainya. Dan kalau saya pribadi sih melihatnya as an individual investor ya, jadi sebagai investor individu yang which is kebanyakan dari kita sekarang, kita fokus, kok saya fokus ke bottom up. Saya liatin company-nya, saya pilih yang mana yang berkualitas ya, harganya masih murah, yaitu yang saya beli. Nah, kalau misalnya efeknya ke perbankan, efeknya pasti ketika ada suku bunga naik ya, perbankan itu bakal kena ya, suku bunga juga akan naik sehingga bunga deposito ya, cost of fund-nya tuh meningkat. Nah, cost of fund meningkat tuh ibaratnya kayak bahan bakunya tuh meningkat lah. Kayak bahan bakunya tuh meningkat karena kan dia harus bayar bunga deposito itu kan, sebenarnya bank bayar ke deposan kan. Nah, kan bisnis model bank itu adalah deposan naruh duit ke bank, bank kasih bunga gitu. Kemudian bank, duit yang didapatkan dari deposan ya itu yang ditanam di bank tersebut, bank dipinjemin nih ke masyarakat, ke orang lain. Terus orang lain ini kredit entah apa, misal kredit rumah, kredit motor, kemudian kredit ya modal kerja ya, investasi segala macam. Habis itu bayar bunga kan. Nah, itu bank dapat dari situ. Nah, selisih bunga yang dibayarkan bank ke deposan dengan yang diterima dari kreditor itu menjadi keuntungan bank. Nah, kalau misal ketika resesi kemudian misal suku bunga naik, biaya yang bank bayarkan ke deposan itu meningkat. Nah, biasanya kredit yang disalurkan itu bunganya juga meningkat. Jadi teman-teman yang punya KPR segala macam, bisa jadi ya bunga KPR juga akan meningkat. Tapi dalam beberapa case waktu COVID kemarin juga, waktu suku bunga turun ya kredit juga nggak turun, ada yang nggak turun gitu. Nah, pada akhirnya efeknya itu akan impas. Cuma efek di awal itu adalah cost dari perbankan ya, dari cost of fund yang perbankan itu akan naik sehingga mungkin akan kena ke bottom line, ke laba bersihnya itu pasti akan kena dulu. Sama sebenarnya kayak emiten-emiten lain di mana emiten yang bahan bakunya naik costnya, jadi bahan bakunya naik costnya, dia harus terima dulu, dia harus apa ya, pasang badan dulu lah sebelum diteruskan ke konsumen gitu. Nah, perbankan itu salah satu yang bisa meneruskan cost itu ke konsumen. Jadi kayak misalnya bahan bakunya naik 10%, dia bisa naikin penjualan 10% gitu. Jadi sebenarnya pada akhirnya itu bisa offset. Cuma ya memang dia di awal dia harus kena pasang badan dulu. Seperti itu. BTPS bagus, itu salah satu bank yang saya suka juga ya, BTPS.
dia di market yang nggak banyak bank bisa main di situ. eh Cuma problemnya tuh kalau saya lihat BTPS tuh problemnya cuma satu sebenarnya. Jumlah deposannya itu kurang banyak. Jadi dia punya loan to deposit itu eh, agak mepet gitu, 90% lebih. Jadi kalau misalnya BTPS bisa solve problem itu, harusnya demand untuk kredit ultra mikro kayak BTPS itu demandnya banyak sekali gitu. Tinggal ya BTPS punya punya dana pihak ketiga yang cukup banyak untuk bisa menyalurkan kredit itu. Jadi kalau saya sih lihat seperti itu. BTPS itu masih bagus. Secara business quality dia dia bagus. Eh, Mana lagi pertanyaan. Pegang IPCC, oke. BTPS tadi sudah ya, sudah ada yang naik lagi BTPS tadi sudah. Pak Boki Andri Setiawan bahas tentang resesi di berbagai negara terhadap grup pasar saham Indo. Sebenarnya resesi berbagai negara, inflasi kalau misalnya teman-teman lihat kayak di Eropa, di Amerika itu kan eh, kayak tinggi ya, tinggi banget bahkan teman-teman yang di luar negeri juga ya biaya listriknya juga naik luar biasa. Indonesia tuh sebenarnya satu yang apa ya, diuntungkan ya, bukan diuntungkan juga sih, gimana bilangnya, yang tidak separah itu. Kalau misalnya teman-teman lihat kayak kehidupan kita tuh sebenarnya nggak terlalu berubah banyak banget gitu. Beda banget dengan negara-negara di luar sana yang kayak ya kayak Turki misalnya. Turki katanya bahkan untuk beli roti aja tuh harganya sudah naik 2 kali lipat. Jadi teman-teman kalau lihat ada satu ulasannya soal di Turki, saya kemarin baru lihat tuh videonya Turki. Turki juga inflasinya gede banget gitu. Dan juga harga roti bisa naik 2 kali lipat. Nah, ketika harga bahan makanan itu naik banyak, tapi income dari warganya itu nggak naik banyak, ya itulah bisa terjadi namanya resesi. Dan itu bukan hal yang menggembirakan, itu pasti hal yang mengkhawatirkan. Tapi sebagai di Indonesia itu sebenarnya cukup soft karena kita commodity base ya, kita ekspor besar, kita ekspor di batu bara, ekspor di kelapa sawit, sehingga kita terima banyak duit ya, devisa negara tuh banyak dari situ. Dan juga kalau misal kita lihat negara kita punya PE ratio secara IHSG total itu masih rendah sekali. Jadi kayak dibandingkan dengan negara-negara lain ya, sebenarnya kita tuh masih yang dalam tanda kutip marketnya seksi lah. Nah cuma kalau bisa disuruh saya untuk memprediksi kayak jangka pendek ya I cannot do that. Saya harus jujur, saya nggak bisa lakuin itu ya, memprediksi jangka pendek dan sebagainya. Yang saya bisa lakuin adalah saya pick mana nih company-company yang oke, yang quality ya, yang bagus, harganya masih murah ya, kita keep di situ. Buffett kan juga bilang begitu kan ya, ada dalam satu contoh ya, kayaknya ada di Reels and Midas, teman-teman lihat deh yang ada satu interview Buffett yang dia cerita soal John Maynard Keynes ya. John Maynard Keynes ini adalah bapak makroekonomi dunia. Nah, dia awalnya pakai siklus kredit, dia prediksi mana perusahaan-perusahaan akan diuntungkan segala macam. Pada akhirnya gagal juga. Akhirnya yang dilakukan apa? Dia cari perusahaan yang bagus, harganya murah, dibeli udah gitu aja. Dan akhirnya ngasilin untung besar. Dan ketika John Maynard Keynes ini meninggal, dia hartanya berapa ratus juta dolar. Jadi itu kayaknya ekonom paling kaya dia juga gitu. Jadi ya seperti itu. Fokusnya bukan yang makro, yang kok saya sih fokusnya nggak makro. Tapi fokusnya saya itu lebih kepada bottom up, pilih company-company yang berkualitas, kemudian beli ketika harganya murah. Ya over time itu harusnya akan bagus returnnya. Oke. Kak, bahas tentang ekuitas dong, masih bingung soal laba ditahan itu uangnya dari mana. Oke, misalnya perusahaan punya ekuitas 100 nih,
Nah, tahun itu ya setelah setahun berjalan perusahaan menghasilkan laba 10. Nah, kalau misal 10-nya ditahan semua, ya ekuitas perusahaan itu dari 100 ya tambah 10 jadi 110. Seperti itu. Nah, misalnya contoh lah kita supaya gampang lah, contoh kita berdua gitu. Bikin PT, ya bikin PT. Tanam modal sama-sama 50-50 ya, 50 juta 50 juta ya, kita 50-50. Nah, di dalam laporan keuangan nanti ekuitas itu tercatat modal modal di store, bukan modal di store. Ya, modal di store itu 100 juta karena 50-50 kan, 100 juta modal di store 100 juta. Nah, setahun berjalan kita untung nih 10 juta. 10 juta ini kita decide, oh 10 juta ini kita nggak mau bagi dividen, kita tahan aja ke perusahaan. Nah, jadi nanti ekuitas itu dari 100 juta modal di setor tambah 10 juta laba ditahan. Karena laba yang dihasilkan dari operasional bisnis kan ditahan dalam perusahaan. Makanya laba ditahan 10 juta tadi. Nah, that's why porsi laba ditahan perusahaan, kok teman-teman lihat, kalau dia besar, artinya perusahaan ini di masa lalu menghasilkan laba yang besar sekali. Jadi total laba ditahan, kalau bisa teman-teman buka laporan keuangan, lihat laba ditahan itu artinya adalah seluruh laba perusahaan ditahan dalam perusahaan pada saat itu. Nah, jadi kalau misalnya contoh ada perusahaan yang laba ditahannya negatif, artinya apa? Artinya dalam sepanjang operasional bisnisnya ya menghasilkan laba yang negatif. Jadi nggak untung, jadi dia masih rugi. Jadi misalnya 100 nih, kayak contoh tadi kita modal setor 100 juta. Terus kita ternyata tahun pertama rugi 10 juta. Nah, jadi nanti ada yang namanya defisit ya, di ekuitas di bawahnya itu ada defisit ya, minus 10 juta. Jadi modal kita dari 100 minus 10 jadi 90 juta. Itulah ekuitas kita. Nah, itu tadi sekalian menyinggung yang ada ADES itu ya. Kenapa ADES nggak bagi dividen di 2019? Nggak pernah bagi dividen, 2020 juga nggak bagi dividen. Karena ADES itu masih laba negatif, saldo labanya negatif. Undang-undang PT itu nggak boleh bagi dividen kalau saldo laba negatif. Nah, ini kan 2021 saldo laba udah positif. Ya mungkin pada akhirnya ada bagi dividen. Ya saya nggak terlalu ngikutin aksi korporasinya ADES. Cuma kalau saya pernah pelajari ADES, karena banyak yang nanya juga ADES kenapa nggak bagi dividen sepanjang ini. Skip lah, jelek segala macam. Ya Anda lihat dulu case-nya. ADES itu dalam 2020 ke belakang itu saldo labanya tuh negatif, jadi dia nggak boleh bagi dividen. Undang-undang PT nggak boleh. Oke, jadi secara regulasi PT memang nggak boleh. Jadi Pak Sandro.oles semoga bermanfaat. Pak Dov Santoso, kok ROE bagus, operating margin positif, net profit bagus, tapi cash flow negatif, bagus atau tidak ya? Harus dicek duitnya lari kemana. Karena kalau misalnya cash flow-nya negatif, tapi dia expand, apa namanya, CF negatif maksudnya mungkin cash flow operation ya, operational negatif. Mungkin dia expand, dia nambah inventory ya, itu menurut saya itu juga fine. Cuma harus dicek lagi penjualannya kebanyakan piutang atau tidak. Nah, aku bisa penjualannya itu, let's say dia jualan 100, piutangnya naik 90 ya, kayak misalnya contohnya si DAK ya di OJK itu juga udah terkenal banget. 2019 kita buka, ternyata dia punya piutangnya tuh naik sejalan dengan salesnya. Jadi salesnya, kok saya nggak salah salesnya 100, piutangnya naik 80. Artinya dari 100 penjualannya yang cash cuma 20, 80-nya tuh piutang, jadi belum bisa ditagih. Piutang itu artinya orangnya masih kasbon, ya pembelinya masih kasbon. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Jadi ya saya nggak bisa bilang langsung itu bagus atau jelek, harus tergantung sih case-nya seperti apa. Makan siang gratis, makan siang gratis kalau beli stock insight, apakah dapat rekapan? Dapat kok, ada link ke Excel-nya, you bisa download. Pak Rikza, GPM tinggi, NPM rendah, apakah bagus? Nah, ini harus cek apa story-nya, apa yang menyebabkan seperti itu gitu. Jadi kalau ngomong soal margin, ini memang ada orang bilang kalau bisa marginnya tipis itu jelek. Enggak juga. Saya pribadi
berpandangan tidak seperti itu. Karena ada bisnis-bisnis yang marginnya tipis tapi dia muternya kenceng, itu dia bagus, perusahaannya bagus. Contoh misalnya kayak di US ada namanya Costco. Costco itu bisnis modelnya adalah you nggak bisa nyari barang yang lebih murah dari Costco. Kenapa? Karena dia jual dengan harga modal. Jadi kayak misal kita beli apa ya, beli gelas deh, gelas ini misalnya ini gelas harga modal 20.000 ya, misal total 20.000, dia jual 20.000. Nah kok bisa dia jual dengan harga modal? Karena dia ngambil untungnya bukan dari gelas, tapi dia jualan yang namanya membership. Nah di membership itu kalau misalnya yang ke Costco itu dia daftar membershipnya Costco, baru dia bisa beli gelas ini dengan harga 20.000. Nah, otomatis sebagai orang yang beli barang yang kok misalnya retail tuh biasanya saya bilang retail itu nggak ada customer loyalty sebenarnya. Customer loyalty itu baru di retail bisa muncul baru kok misalnya harganya murah. Itu yang dilakukan sama Costco. Jadi ketika Costco itu jualan membership, dia jual barangnya dengan harga modal, ya company-company lain nggak bisa compete sama dia. Akhirnya ya bisa bangkrut. Makanya Costco bisa bertahan di tengah persaingan retail yang ketat. Dia bisa lawan Amazon, dia bisa lawan Walmart, karena ya itu dia bisa jual dengan harga modal dan dia ngambil untung cuma dari membership, dan tuh marginnya cuma 1%, 1% apa 2% gitu, tipis sekali. Terus kalau misalnya di Indonesia you lihat Metro Data, itu tipis sekali marginnya, cuma 2% paling ya, 1% 2%. Dan kalau misalnya company yang gross marginnya tebal kemudian net marginnya tipis sekali, itu bisa jadi karena operasionalnya cost-nya tinggi. Nah, operational cost-nya tinggi itu berarti bisa jadi fixed cost-nya juga tinggi. Ya, jadi fixed cost-nya misalnya gaji ke pegawainya, apa namanya, kemudian biaya-biaya, pokoknya biaya-biaya yang fix lah, fixed cost kan. Terus apakah itu bagus? Jadi dia bisa jadi company-nya masih kecil, sehingga dia perlu grow untuk achieve scale dulu, baru akhirnya dia bisa dapat margin lebih tebal. Itu bisa aja kejadian seperti itu. Kalau di Indonesia ada nggak ya? Era Jaya juga, tapi Era Jaya dari gross margin juga tipis sih. Kayaknya Campina dari gross marginnya lumayan tebal tapi ke net marginnya tipis. Kenapa? Karena operating cost-nya masih tinggi. Sehingga saya operating cost-nya tinggi itu karena marketing sama pengiriman kalau saya nggak salah. Kalau saya nggak salah ya, saya lupa ingat juga. Pengiriman apa distribusi es krimnya. Jadi case by case ya, nggak bisa dipukul rata ya. Jadi that's why di Midas kita mencoba untuk bukan hanya lihat rasio, bukan hanya lihat angka-angka, tapi juga kita mencoba mencari story di balik angka itu sehingga itu lebih make sense. Sehingga kayak angka ini kan sebenarnya cuma angka gitu, tapi kalau misalnya kita bisa mengerti story di baliknya baru kayak ada soul-nya gitu loh. Jadi kayak contoh Era Jaya deh. Saya lagi pelajari soal Era Jaya. Kalau misalnya you lihat Era Jaya, kompetitor retail elektronik dan smartphone itu habis semua, cuma Era Jaya sendiri yang bisa masih sekarang tuh masih eksis gitu. Kalau misalnya dulu kita masih ingat namanya Global Teleshop, okshop.com, itu kemana sekarang? Udah hilang. Dan itu kejadiannya di 2014-16 itu mereka hilang rata tanah. Kok bisa kayak gitu? Itu ada story-nya, dan itu kelihatan dari apa yang dilakukan sama Era Jaya di masa-masa itu. Ketika dia turunkan marginnya, kemudian kompetitor yang punya hutang gede itu habis, dan juga perputaran dari inventory. Kenapa kayak smartphone itu putarnya harus cepat? Karena kan produknya itu setiap tahun launching nih model baru, dan kalau misalnya ketika Era Jaya lakuin dia turunin margin ya, kemudian akhirnya kompetitornya nggak bisa lawan, barangnya itu usang ya, jadinya udah ketinggalan zaman. Akhirnya di write off tahun 2015 tuh ada satu company yang dia write off 1 triliun dia punya persediaan di smartphone. Nah, jadi itu ada story-nya di situ. Kenapa Era Jaya bisa se-eksis sekarang, dan kenapa marginnya Era Jaya sekarang lumayan jadinya naik cukup tinggi. Jadi itu ada story-nya. Jadi kita di Midas kita coba
bukan hanya lihat angka, karena lihat angka ini gampang, semua orang bisa lihat angka gitu, tapi kalau misalnya menghubungkan story-nya itu memang perlu, ya perlu kita riset. Makanya kita ketika riset ya kita sampaikan ke membership ya, kita kenapa dia bisa seperti ini, apa story-nya baru. Karena pada akhirnya yang bikin kita bisa ngehold kuat, pegang lama itu kan story kan sebenarnya. Kalau misalnya cuma angka doang, kita nggak greget gitu, pegangan tuh nggak yakin gitu. Kalau angkanya beda dikit kita udah nggak yakin, tapi kalau misalnya kita punya story, kita punya apa ya, eh, ada narasinya gitu, bahwa kalau misalnya narasinya ini perusahaan dia bisa expand bla 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 kayak gini gini gini, kita bisa pegang itu dan kita bisa liatin seiring berjalannya waktu gitu. Jadi itu yang bisa bikin bikin kita hold lama. Saya ngehold paling ini, saya ada satu saham yang saya hold dari udah berapa tahun ya, kan udah 5 tahun saya nggak jual gitu. 5 tahun saya keep. Kenapa? Karena story-nya masih inline, dia masih growing terus, itu saya diamin aja, nggak usah saya papain. Dan pada akhirnya juga returnnya juga bagus banget. Jadi ya kenapa bisa hold sedemikian lama, karena story-nya masih inline, masih intact. Dan meskipun kadang-kadang ada angkanya yang berubah-berubah ya, tapi kita lihat story-nya masih inline. Jadi ya kita masih bisa hold. Jadi seperti itu. Oh, ini banyak company-company yang teman-teman tanya, itu banyak yang saya belum baca. Jadi sebenarnya sebagai kita investor juga, kita nggak semua company kita ngikutin, pasti ada beberapa. Saya nih catatannya, karena di bursa kan udah 800 kayaknya saham di bursa, dan nggak mungkin saya ikutin semuanya. Jadi mohon maaf untuk beberapa yang saya nggak tahu ya, saya nggak bisa bahas, takutnya salah. Ini ada berapa, saya total baru ngikutin 57 saham ya, 57. Tapi dari 57 ketemu beberapa dapat bagger juga ya, enak. Jadi nggak usah ngikutin banyak-banyak, ngikutin yang dikit yang kelihatannya jelas-jelas bagus gitu. Pak Boki setuju kok, sorry perusahaan jadi ada sold. Yes, benar. Jadi ada alasannya tuh jelas gitu. Bahas teori bandamologi dulu bang, saya nggak ngerti bandamologi. Mungkin tanya ke yang bisa kali ya, saya nggak bisa. Pak Budi Isman, kak mau tanya, kalau ke membership terus membernya selesai apakah bisa dapat tools-toolsnya? Ya kayak misalnya langganan Netflix, membership Netflix udah selesai, masih bisa nonton nggak bisa. Namanya langganan, jadi nggak bisa pak. Jadi ya untuk khusus member itu tetap pakai. Bahas, nah Pak Bayu nih yang tadi yang baru join membership ya siang tadi ya, tolong bahas PMMP apakah trap atau menarik. Ada di membership sebenarnya, karena kenapa saya nggak mau bahas PMMP secara live, karena menurut saya ada beberapa trapnya dan kurang etis juga untuk saya bahas di live. Jadi teman-teman yang sudah di dalam membership, ada satu analisa yang sudah kita bikin soal PMMP. Nah, yuk baca di situ. Itu sudah cukup jelas. Nah, jadi seperti itu ya. Prospek Unilever. Unilever ya. Saya nggak ngikutin sih pak. Kenapa saya nggak ngikutin Unilever? Karena Unilever ini saya nggak terlalu tertarik Unilever untuk saya ikutin, karena ada saham lain yang punya room to grow yang banyak, yang gede, yang saya lebih worth it untuk spend waktu mempelajari itu. Dan juga Unilever secara harga juga nggak murah-murah banget. Jadi saya tuh pengen company itu yang no brainer tuh artinya ini udah jelas-jelas bagus dan jelas-jelas murah, saya beli. Jadi saya tuh nggak pengen yang kayak bikin analisa yang pinter-pinter banget, itu saya nggak pengen.
Kenapa? Karena biasanya analisa yang terlalu pinter-pinter gitu, saya malah kadang gini, ketika kita analisa dan kita beli invest saham itu sebenarnya bukan rocket science. Jadi bukan yang paling pintar yang yang menang gitu, bukan yang paling pintar yang untung paling gede, itu enggak juga. Tapi yang paling disiplin, yang paling sabar itu yang biasanya menang. Nah, saya tuh kalau ngeliatin Monis Pabrai, kalau ngeliatin Warren Buffett, cara mereka analisa tuh simple banget loh. Kok misalnya you ikutin beberapa interviewnya, you ikutin beberapa lecture-nya mereka, the way they look at companies, the way they value, cara mereka melihat company dan cara mereka menghitung value-nya itu sebenarnya very simple, sangat-sangat simple. Dan mereka selalu bilang mereka pengen cari yang no brainer. No brainer tuh artinya company yang jelas-jelas bagus, jelas-jelas murah beli. Jadi mereka nggak pengen nyari yang company yang harus ngejelimet, kita dive sampai kayak gimana untuk pakai metode ini itu, pakai jurusnya segala macam. Enggak, jadi kayak yang jelas-jelas banget di depan nih, oh ini bahkan kayak bego-bego banget lihat ini bagus nih murah gitu, udah tahu nih bagus nih murah, beli aja yang kayak gitu. Jadi ya saya ngikutin mereka aja karena mereka udah terbukti sukses sekali gitu. You boleh deh nonton beberapa interviewnya Monis Pabrai, ya lecture-nya Monis Pabrai. Itu menurut saya yang dijabarkan tuh banyak common sense dan juga very simple untuk diikuti. Pak Budi, Kak, saya beli saham menurut saya bakal naik terus, tapi saat ini malah turun sampai 10%, gimana? Nah, ketika Anda beli saham, fokusnya bukan ini bisa naik nggak, tapi fokusnya adalah apakah opportunity ditawarkan di pasar itu menarik. Kayak misalnya yang kita pengen tuh perusahaan yang bagus dan murah kan. Nah, perusahaan yang you beli tadi itu bagus dan murah atau ada yang lain yang lebih bagus dan lebih murah. Jadi bukan bisa naik sampai berapa, tapi apakah yang kita dapatkan itu, kayak misalnya kita beli berlian ya, tapi kita bayar cuma seharga plastik gitu. Kalau misalnya Pak Lokehong bilang kayak beli Mercy harga bajai, harga Avanza. Yang kita dapat Mercy tapi kita cuma bayar Avanza. Nah, kita itu kan nggak ngelihat apakah Mercy ini bisa jadi Avanza atau tidak gitu. Kita nggak lihat itu. Kita lihatnya yang kita dapat itu apa dan harga kita bayar berapa. Seperti ketika you beli apa ya? Mungkin you beli rumah gitu. Misalnya you beli rumah di satu kawasan, misalnya rumahnya itu harganya rata-rata let's say 3 miliar. Tiba-tiba one day ada satu yang punya rumah, dia BU banget, saya jual 1,5 M deh. Nah, ya you beli, kenapa? Karena you tahu harga di rumah di kawasan itu lebih kurang 3 miliar, value-nya 3 miliar, tapi harga di pasar cuma 1,5 M. Nah, urusannya nanti dia bisa naik jadi 3 miliar atau jadi naik jadi berapa, nggak terlalu masalah karena you tahu value yang dapatkan berapa, harga yang you bayar berapa. Jadi bukan ke situ. Nah, saran saya sih mending jual dulu, perbaiki mindset, tambah soal pengetahuan dulu, baru invest saham. Kebanyakan saya lihat nih banyak teman-teman ketika invest saham itu FOMO-FOMOan. Jadi kayak lihat teman cuan dikit ikut, lihat teman untung banyak ikut gitu. Jadi kayak ketika you invest saham, ya memang secara psikologis, secara mental, secara finansial memang you bisa invest saham, baru you invest saham. Bukan ketika you punya problem keuangan. Jadi banyak banget juga kayak gini. Mereka punya masalah nih, masalah utang, masalah keuangan gitu. Mereka masuk invest saham, makin hancur. Jadi mending selesaikan dulu problem keuangannya baru invest saham. Jadi jangan cari duit di saham gitu. Jadi kayak kalau cari duit ya kerja gitu, kita kerja cari duit. Nah, saham ini buat apa? Buat kita invest aja, kita gulung gitu. Jadi jangan kayak duit makan taruh ke saham, jangan, hati-hati. Jadi bisa kalau misalnya sahamnya turun Anda nggak makan gitu.
jadi kemana-mana. Pak Epong, WMPP saya belum, mungkin saya pelajari kalau kalau misalnya Bapak apa seperti kerajaan membangun parit kok misalnya benar ya mungkin bisa menarik gitu. Pak Rosiki melihat kinerja perusahaan per kuartal atau tahunan. Per kuartal tuh tinggal sebenarnya saya lihat untuk ngikutin tapi sebenarnya secara core bahkan nggak tahunan ya mungkin bisa beberapa tahun. Yang penting sih storynya masih inline atau tidak. Kalau saya sih seperti itu. Kayak misalnya you beli batu bara deh. Storynya batu bara apa? Story batu bara itu adalah krisis energi di mana-mana, inventory batu bara seluruh dunia itu turun, ya banyak perusahaan-perusahaan batu bara waktu Covid dulu itu stok produksinya bangkrut, dia punya hutang bangkrut segala macam. Akhirnya ya mau batu bara, mau shipping, mau oil, mau apapun itu mengalami shortage. Karena ketika ekonominya booming, buka lagi ekonominya, demand dari batu bara dari segala macam itu sudah naik, tapi supply-nya itu nggak catch up karena ya efek sebelumnya harus ditutup dan nggak bisa jalan gitu. Nah ini kan masalahnya sangat-sangat apa struktural sekali ya. Kok masalah itu shock gitu, supply-nya shock. Dan ketika supply-nya sedikit banget, demand-nya besar banget dari perusahaan dari negara-negara itu untuk ngambil soal batu bara, ya harga udah pasti naik ya. Itu kan hukum ekonomi ya. Jadi kayak supply turun, demand naik, harga naik. Nah, kapan harganya ini bisa turun lagi? Ketika supply-nya ini sudah mulai melimpah. Nah, dari mana cara kita tahu supply itu melimpah? Lihatlah, bedah aja inventory perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia, di negara-negara lain. Buka aja laporan keuangannya, bedah inventorinya, cek apakah inventorinya naik atau tidak. Nah, ketika inventory semua perusahaan batu bara nih majority naik banyak, salesnya mandek, itu udah warning signs biasanya. Udah penanda bahwa wah ini something apa sudah mulai terpenuhi apa namanya demandnya. Jadi lebih ke seperti itu. Nah, kok sekarang kan kondisinya kan enggak. Ya kondisinya belum. Jadi pegangnya ke story. Jadi bukan hanya ke satu-satu. Saham Bird saya nggak ngikutin by the way. Mungkin saham yang saya ikutin saya taruh ke nah ini ada beberapa yang saya ikut. Bird kayaknya nggak ada ya, saya belum ikuti Bird. Ya beberapa saham yang saya ikutin, cuma 50-an ya, 50-an sahamnya. Jadi nggak banyak, saya nggak ngikutin banyak karena kan saya manusia, kalau saya ngikutin semuanya juga saya lupa gitu. Bahkan ini juga ada beberapa yang lupa. Tapi kalau saham-saham yang saya pegang, saya ingat angka-angkanya, saya ingat kondisinya. Oh ya, teman-teman, by the way, kita hari Jumat tanggal 27 ini ada webinar. Nah, webinarnya ini teman-teman bisa dapat free, cuma ada syaratnya kok misalnya free. Syaratnya itu adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal buka akun di Investasiku, linknya ada di bio-nya Midas. Jadi buka aja akun saham di situ, terus top up 5 juta aja. Jadi teman-teman top up 5 juta untuk invest. Ya terserah mau beli saham atau mau ditaruh ke situ dulu atau mau di top up lebih juga bebas. Nah, nanti kita kasih free webinar untuk hari Jumat ya tanggal 27. Di situ saya bakal bahas beberapa study case saham-saham. Jadi saya bakal bahas gimana sih caranya kita nyari saham-saham yang kita sebut sebagai saham harta karun. Nah, saham harta karun itu adalah saham yang bagus, yang murah. Gimana caranya bisa nemu kayak gitu. Kemudian study case beberapa di masa lalu yang kita berhasil dapat cuan gede, dan juga ada beberapa yang gagal, nggak banyak sih yang gagal. Dan supaya kita tahu oh gagalnya Ko Felix nih dulu di saham apa, jadi kita bisa belajar dari situ dan juga nggak ngulangin. Nah, caranya simple ya, tadi saya sudah sampaikan, tinggal
daftar aja akun investasiku, top up 5 juta aja. Habis itu nanti teman-teman dapat free webinar. Habis itu DM aja nanti kita kasih. Terus teman-teman dapat satu analisa saham yang kita mungkin bukan satu ya. Kita ada bedah satu sektor CPO. Nah, CPO tuh kelapa sawit. Nah, nanti teman-teman akan dapat satu analisa tersebut. Dan juga ada beberapa saham yang kita pick di situ. Jadi ya, you bisa tahu soal sawit, you bisa tahu caranya pelajari cari perusahaan bagus dan murah. Dan ini juga gratis kan toh 5 juta yang you top up ke investasiku juga duit you mau tarik kapan aja juga boleh. Yang penting ya you buka akun, top up, udah deh. Very simple. GCG buruk tidak sadar RPSTC mutus tidak bagi dividen. Ya GCG ya kalau misalnya company yang GCG-nya buruk ya pasti kita skip ya. Kita nggak pengen nyari company yang GC-nya tidak baik. Ada lagi. Kenapa Indika masih lagging ketimbang? Nah, kalau misalnya kayak gini-gini saya nggak tahu. Saya nggak bisa tahu kenapa ini masih lagging. Kayak dulu juga saya sering banget ada pertanyaan, Pak, saham batubara nih harganya sudah naik, harga batubara sudah naik, labanya sudah naik, tapi kok nggak kemana-mana gitu. Ya waktu itu saya cuma bilang kayak, kalau misalnya you ketemu perusahaan bagus, untung besar, ya harganya murah dan dia belum naik, nggak usah ditanya, kadang tuh peluang. Kayak misalnya ibaratnya, coba deh pertanyaan kayak gini. Hari ini kita ketemu saham harga 1.000, labanya 100 gitu. 5 tahun lagi labanya 500. Harganya mungkin 1.000 nggak? Kayaknya nggak mungkin 1.000 deh. Nah, kalau misalnya setelah setahun 2 tahun kita lihat, loh harganya kok masih 1.000, tapi dia bisa ngasihin laba 500. Ya udahlah, kalau nggak ada yang mau beli, gua bayang beli gitu. Jadi mindsetnya itu jadi ini menarik juga. Karena kebanyakan orang tuh baru mulai tertarik beli saham ketika harganya sudah naik. Ketika harganya belum naik waktu masih murah, kayak nggak ada yang berani sentuh. Ketika harganya sudah naik, baru dia tanya ke sana kemari, masih bisa masuk nggak? Kayak sekarang event batubara lagi naik banyak aja, masih banyak tuh yang DM kayak, batubara masih bisa masuk nggak kok? Ya waktu batubara di bawah kemana aja gitu. Nah sekarang CPO misalnya, CPO waktu contohnya kayak perusahaan CPO sekarang mirip kayak batubara dulu. Batubara dulu ketika harganya nggak kemana-mana, labanya sudah naik, ditanya-tanya kayak kok nggak naik-naik segala macam. Nah bisa jadi CPO seperti itu, who knows ya, saya nggak tahu. Tapi ya kalau ngeliatin pertanyaan teman-teman yang lain, kayak flashback ke masa ketika batubara masih di bawah gitu, saham batubara masih di bawah. Jadi ya seperti itu. Tapi ya itu menurut kita naluri sebenarnya naluri manusia nggak pengen ngelawan arus. Kayak misalnya contoh deh, di jalan tol gitu, misalnya di gerbang tol nih ada 5 nih gerbang, 5-5-nya buka sebenarnya, tapi yang ngantri cuma 4 di 4 gerbang doang. Satu gerbangnya ini nggak ada yang ngantri, pasti kita nggak berani masuk ke situ. Kita takut kayak jangan-jangan gerbangnya tutup segala macam gitu. Pas sebenarnya kalau kita ke sana, soalnya gerbangnya buka, cuma kenapa nggak ada orang ke sana? Karena orang sebelumnya nggak ada yang ke sana, jadi kelihatannya kayak nggak. Jadi kayak apa ya? Kita tuh nggak secara naluri manusia tuh nggak berani kalau menghadapinya itu sendiri. Jadi kayak pengennya tuh kok udah rame-rame baru hadapi gitu. Nah kadang jadi ketika kita invest saham itu, kadang kita harus mencari something yang nggak banyak orang tertarik, yang nggak banyak orang mempelajari itu, dan ketika kita ngambil kesempatan itu ya kita cuannya gede sekali. Pak Andre Anif, contoh perusahaan bagus dan harga murah. Nanti waktu webinar kita bahas, karena biar saya bisa kasih data-datanya gitu. Kalau misalnya ini kan susah. Oke, kok kalau PBV per bagus atau tapi cash flow minus, sarannya gimana kok? Sarannya pelajari kenapa cash flow-nya bisa minus. Cari tahu, jadi selalu cari tahu apa sih story, kenapa kok dia bisa minus sih. Pasti nanti ketemu aja tuh benang merahnya, antara dia beli inventorinya kebanyakan, antara penjualannya kebanyakan piutang,
antara dia nggak bisa jualan jadi produknya numpuk ya, macam-macam gitu biasanya. Jadi harus pelajari story-nya. Ada beberapa company yang cash flow-nya minus, PE-nya murah, saya ada beli juga karena saya paham dia sedang ngapain gitu. Dia sedang nambah inventory, sedang gedein gudang segala macam, ya pasti cash flow-nya pasti akan minus. Tapi secara ini kan dia positif ya, labanya dia positif. Tapi dia masih ekspansi, dia masih growing gitu. Nah, beda dengan company-company yang dan nggak ada tanda-tanda bahwa produknya itu nggak laku atau macet gitu, karena kelihatan dari inventory-nya itu perputarannya seperti apa. Nah, karena ada beberapa perusahaan yang inventory-nya bisa untuk setahun lebih ya, pada jualannya makanan, itu kan nggak make sense. Jadi seperti itu. Kok cara tahu alasan company bisa retain market share gede secara konsisten bagaimana? Apakah ada yang salah satu company yang seperti ini dan belum dapat alasannya? Mungkin jawabannya economic mode. Jadi dia punya parit pelindung. Bisnisnya itu punya pelindung nggak? Economic mode ini bisa bermacam-macam. Misalnya economic of scale, dia punya skala yang besar. Ketika dia punya skala yang besar, dia bisa bahan bakunya lebih murah, ya, sehingga dia bisa di harga yang rendah pun dia masih untung, kompetitornya udah enggak gitu. Dia bisa seperti itu. Atau dia punya brand, ya, punya brand name yang kuat, sehingga orang lain tuh rela bayar lebih mahal. Atau dia punya hak paten, sehingga company lain nggak bisa jualan barang yang punya dia gitu. Atau misalnya ya seperti itu ya, 3 ini dulu deh: brand, dia punya hak paten, atau dia punya skill. Nah, biasanya yang paling sulit untuk direbut marketnya itu adalah yang punya skill. Ketika you ketemu company yang punya skill, harganya murah, bisnisnya growing, itu bener-bener, mungkin nggak harus murah ya, fair deh, harganya fair. PE-nya mungkin nggak sampai di bawah 10, tapi mungkin PE-nya 12, PE-nya 11. Itu fair ya, company yang fair, dan juga dia punya moat sekuat itu, punya scale yang gede, itu bisa jadi peluang. Pak Rosiki lagi, kok ratio yang bagus untuk persediaan inventory itu berapa? Nah, ini depends on the company. Kok misalnya contoh perusahaan makanan. Perusahaan makanan itu misalnya contoh dia jualan Indomie deh. Make sense gak dia Indomie puternya setahun persediaannya? Ya enggak lah, basi lah barangnya gitu. Mungkin nggak basi ya, tapi kayak ke Indomie setahun kan kualitasnya udah kayak gimana gitu. Pasti bumbu-bumbunya juga udah nggak ini. Jadi kalau misalnya ada company jualannya makanan, inventory-nya di atas setahun, itu that doesn't make sense. Biasanya inventory mungkin nggak nyampe beberapa bulan ya, 1-2 bulan gitu. Kayak misalnya perusahaan properti, ya, perusahaan properti, dia punya properti ya. Ini barangnya, properti kita tahu ini barangnya nggak bisa laku cepat ya, lakunya agak lama gitu. Nah, kalau misalnya ini barangnya, properti itu inventornya bisa untuk ya 2 tahun, 3 tahun, ya itu masih make sense saja ya, dibandingkan kalau misalnya perusahaan makanan. Jadi depends on the business model. Webinar hari Jumat jam 7 ya, jam 7 malam. Dan ada rekamannya. Nah, jadi saya rekap ya. Jadi bagi teman-teman yang mau ikut webinarnya free hari Jumat, kita nyari step by step, nyari sama takarung gimana ya, saham-saham yang bagus, yang murah, ciri-cirinya seperti apa, terus beberapa study case yang kita berhasil, kita gagal. Jadi you bisa belajar juga mana yang nguntungin, mana yang rugi. Jadi you bisa belajar dari situ. Cara ikutnya bisa dapat gratis. You bisa buka akun investasiku, yaitu akun saham. Klik aja link di bio-nya Midas, itu ada yang untuk investasiku, top up 5 juta itu, kemudian dapat kita ulas satu sektor CPO ya, dan tinggal you bisa belajar di CPO, you bisa belajar cari saham yang bagus gimana, dan ini free ya, cuma perlu top up 5 juta. Kan 5 juta pada akhirnya juga ya, you mau pakai buat beli saham juga bisa, you mau pakai ya, you mau tarik sendiri juga bisa. Jadi ya sebebas itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk jadi kita akan bikin
bikin live kayak gini, mungkin kita rutinkan ya, kita bisa sapa-sapa lah dengan teman-teman, kita bisa saling kenal nih dengan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di live berikutnya. Dan juga teman-teman sudah datang webinar. Sampai jumpa hari Jumat. Bye-bye. Thank you semuanya.